Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya bersama Bapak Dirk Polman, seorang penulis buku dan sutradara film dokumenter asal Jerman. Saat ini, Pak Polman sedang mengerjakan sebuah buku tentang pembunuhan politik di Eropa dan Amerika. Antara lain tentang JFK, Olof Palme, Enrico Mattei, Dag Hammarskjöld, dan kasus yang akan kita bahas hari ini, Alfred Herrhausen, mantan kepala Deutsche Bank pada akhir tahun 80-an. Pak Polman, dem hesi wai, akas word himens. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Smangalit ti intathanyu. Through orth kadets renda. Vielen herzlichen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Und wir kamen Terima kasih banyak. Tentu saja saya sangat senang mendengarnya. Kami mulai berbicara karena dalam salah satu episode sebelumnya saya, atau salah satu tamu saya, sempat menyebutkan sedikit tentang Alfred Herrhausen. Kemudian, melalui penonton yang sama, kami dihubungkan. Anda juga sudah banyak bekerja mengenai Herrhausen. Bisakah Anda jelaskan secara singkat apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, bagaimana pengetahuan kita saat ini, bagaimana Mobterism Debates DC Fro? wo Ihre Quellen jetzt hinzukommen. Jadi, Alfred Herrhausen adalah juru bicara tunggal Deutsche Bank. Bisa dibilang, dia adalah kepala Deutsche Bank. Ia datang ke posisi itu sebagai manajer dari industri listrik. Jadi sebenarnya tidak khas untuk seorang bankir, dan merupakan salah satu tokoh paling karismatik dalam sejarah Republik Federal Jerman. Jadi, dia bukan bankir biasa yang tetap di belakang layar, melainkan seseorang yang selalu bersinar di setiap acara talk show, yang dalam wawancara pun bisa membuat para jurnalis kewalahan. Dan itu dilakukan dengan cerdas, bukan hanya sekadar piawai berbicara. Ia memang sangat tidak biasa. Ia sangat lincah secara intelektual dan dikenal sebagai seorang bankir yang kemudian dikenal di Jerman misalnya mengusulkan penghapusan utang untuk Meksiko dan juga untuk dunia ketiga. Tidak 100%, mungkin 50%, tapi yang jelas agar bisa berfungsi. Ia sangat memikirkan dampak sosial dari perbankan. Jadi dia bukanlah seorang banker klasik yang hanya mementingkan nilai pemegang saham, melainkan lebih dekat dengan ajaran sosial Katolik. Gagasannya adalah bahwa sebuah bisnis harus selalu menguntungkan kedua belah pihak. Karena itu, sejak awal pembunuhan generasi ketiga RF terhadap Herrhausen dipandang dengan kecurigaan di kalangan kiri, khususnya kalangan kiri liberal. Apakah benar-benar RF yang melakukannya? Mengapa justru banker ini, banker favorit, konservatif favorit kalangan kiri, mengapa justru dia yang harus dibunuh? Darf ich ganz kurz anmerken, nur Dan izinkan menambahkan sedikit. Hanya untuk memperjelas, RF di sini adalah Rote Armee Fraktion, bukan Royal Air Force. Jadi ini adalah kelompok teroris yang membuat Jerman sangat sibuk pada tahun 70-an dan 80-an. Dan kapan pembunuhan itu terjadi? Wann ist der Mord nochmal vonstatten gegangen? Pada 30 November 1989, jadi tepat setelah runtuhnya tembok Berlin. Dan itulah juga saat saya mendapat tugas tersebut. Itu karena penerbitnya berteman dengan salah satu penulis buku Ralph Phantom. Buku itu membahas tentang pembunuhan ini dan pembunuhan-pembunuhan lainnya. Tesisnya adalah, generasi ketiga itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah ciptaan dinas rahasia. Sebenarnya saya diminta untuk mengembangkan hal itu lebih lanjut. Tetapi dalam penelitian saya justru menemukan hal yang berbeda, yaitu fakta bahwa Herrhausen memang dibunuh oleh generasi ketiga ini. Generasi ketiga ini memiliki struktur yang sangat berbeda dibandingkan dua generasi sebelumnya. Hal yang paling aneh mungkin adalah bahwa anggota generasi ketiga, saya berhasil berbicara dengan orang-orang dari kelompok ini, pada awalnya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari generasi ketiga. Mereka diberi label seperti itu dari luar, dan kemudian mengambilnya. Bisakah Anda menjelaskannya? Generasi pertama, kedua, ketiga. Generasi pertama, Baader Meinhof, yaitu Ulrike Meinhof, seorang jurnalis brilian,
Andreas Bader, dan juga ada seorang pengacara, maaf saya lupa namanya sekarang. Seorang pengacara terkenal yang kemudian bergabung dengan NPD. Jadi sosok yang sangat menarik, yang meraih ujian hukum terbaik di Berlin yang pernah dicapai hingga saat itu. Ada dokumenter tentang para pengacara itu. Jadi, generasi pertama sebenarnya adalah kaum intelektual. Generasi kedua adalah orang-orang yang mungkin ingin direkrut oleh dinas rahasia. Dengan kapasitas intelektual, tetapi terutama dengan sifat dingin dan kemampuan untuk melakukan pembunuhan yang tidak biasa. Yang pertama, masih berbeda. Itu adalah orang-orang yang bisa dibilang terjebak dalam situasi itu. Dan generasi ketiga, sebagian besar adalah orang-orang yang terdampar di Berlin. Misalnya, Burkhard Garweck, yang masih buron dari generasi ketiga, adalah anak jalanan. Saya dengar dia buta huruf. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari kategori yang sangat berbeda. Campuran dari orang-orang yang juga bisa saja ikut dalam generasi kedua. Banyak yang anti-imperialis, mereka menyebut diri mereka anti-imps di Berlin. Jadi setengah dari mereka adalah orang-orang yang, jika Anda seorang dinas rahasia, sebaiknya Anda tidak berurusan dengan mereka. Karena mereka terlibat narkoba, karena mereka benar-benar tidak stabil secara psikologis. Itu adalah struktur yang berbeda. Ketiganya, dan yang ketiga memang telah diinfiltrasi, terbukti oleh Stasi. Stasi juga telah menginfiltrasi generasi kedua. Misalnya, Christian Klar dilatih oleh Stasi di Spreewald dalam penggunaan peluncur granat, dan dia adalah penembak peluncur granat yang sangat baik. Ada jelas 10 orang dari generasi kedua yang tinggal di Jerman Timur, jadi mereka menetap di sana. Keluarga Stern disebut oleh Stasi, yang seperti yang saya tahu, sebelumnya juga sudah ada di Berlin Barat. Mereka pada dasarnya dalam bahasa Inggris disebut shell-shocked. Jadi mereka berada di bawah tekanan psikologis yang begitu berat, sehingga mereka ingin keluar. Itulah 3 generasi tersebut. Dan generasi ketiga, menurut perhitungan saya, telah melakukan 10 pembunuhan, karena saya juga menghitung para pengawal dan sebagainya. Dalam sebagian besar publikasi, mereka tidak dihitung. Namun, mereka juga manusia yang telah dibunuh, dan mereka memiliki daftar korban yang aneh. 2 yang terakhir adalah yang paling aneh, yaitu Alfred Herrhausen dan Detlef Rohwedder. 2 tokoh yang sebenarnya, Rohwedder ingin mencegah agar Jerman Timur tidak dijual habis. Dan Herrhausen adalah seorang bankir yang ingin memperkenalkan sistem perbankan yang etis. Dan apa yang tidak diberitakan di Jerman, yang sebagian besar saya dapatkan dari literatur akademis dunia Anglo-Saxon, adalah bahwa dia sangat berusaha untuk mencapai integrasi Uni Soviet setelah Gorbachev ke dalam sistem ekonomi, untuk menciptakan tatanan perdamaian bagi Eropa. Hal itu mungkin menjadi bumerang baginya. Jadi aneh bahwa di Jerman sangat sedikit diberitakan tentang hal ini. Saya bahkan menemukan ini dalam esai yang menyatakan bahwa aktivitasnya memicu kepanikan besar di Amerika Serikat. Karena idenya, atau karena situasinya, adalah bahwa Jerman melalui kebijakan luar negerinya yang memang diarahkan pada pemahaman di antara kaum sosial demokrat, dan Helmut Kohl pada dasarnya juga melanjutkan itu dan tidak menghentikannya, memainkan peran khusus. Kohl memiliki pandangan yang dipengaruhi oleh Eropa, yaitu upaya untuk menciptakan tatanan Eropa, dan yang terpenting, Partai Sosial Demokrat di Jerman memiliki hubungan yang sangat baik dengan Polandia, Rusia, Uni Soviet, saya akan menggunakan Uni Soviet di sini sebagai sinonim, tetapi juga dengan Cekoslowakia dan Hongaria. Dan Herrhausen bersama Horst Teltschik, kepala kantor kanselir Jerman, yang bisa dikatakan sebagai tokoh berpengaruh dalam politik Jerman. Kepala kantor kanselir selalu merupakan sosok yang sangat penting, juga sebagai kepala dinas rahasia, omong-omong. Herrhausen dan Teltschik pernah bersama-sama di Hongaria. Saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai Horst Teltschik. Dan dia bercerita kepada saya, orang-orang Hongaria pada tahun 86 mengatakan kepadanya bahwa sebaiknya jangan berbicara dengan para orang tua dari Politburo, melainkan dengan mereka.
Di Hongaria, segalanya akan berubah. Akan ada ekonomi pasar, akan ada pemilu. Mereka ingin merombak negara. Mereka adalah orang-orang yang mewakili masa depan. Dan dia berkata, baik Herrhausen maupun Telčík tidak bisa memahami hal itu. Mereka benar-benar terkejut dengan pernyataan tersebut. Namun kemudian menyadari bahwa memang segalanya di timur sedang berubah. Herrhausen kemudian segera bertemu dengan Gorbachev dan sangat terkesan dengan pria ini yang ia anggap sebagai sosok yang memang menjadi penggerak perubahan pada masa itu, yaitu orang yang membuat segalanya menjadi baru. Jadi, beton perang dingin menjadi cair dan bisa dibentuk ke dalam bentuk-bentuk baru. Dan Herrhausen melihat adanya peluang karena ia terlibat langsung dalam urusan kredit. Selain itu, ia juga merupakan teman dan penasihat Helmut Kohl. Dan Kohl sendiri setelah awalnya berselisih dengan Gorbachev, di mana ia sempat menyebut Gorbachev sebagai kepala propaganda seperti Goebbels, kemudian meminta maaf, namun melihat adanya peluang. Dan Herrhausen adalah penghubung antara Kohl dan Gorbachev. Dan kini, melihat kesempatan untuk dapat berperan dalam politik Jerman di posisi yang relevan melalui kerjasama ekonomi ini. Ia mengusulkan sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi antara Jerman dan Prancis setelah Perang Dunia Kedua, yaitu bahwa bekas musuh bebuyutan yang masih diajarkan ayah saya di sekolah menjadi motor penyatuan Eropa. Kohl sendiri yang menciptakan Arte, saluran televisi itu. Jadi idenya adalah orang Jerman dan Prancis harusnya mendengar, melihat, setidaknya bisa melakukan hal yang sama. Jadi kerjasama Jerman-Prancis ini yang dimulai secara sederhana melalui perjanjian batubara dan baja, lalu menjadi komunitas ekonomi Eropa, kemudian kesepakatan politik hingga ke mata uang bersama. Jadi kebersamaan ini melalui kerjasama ekonomi yang sederhana juga ingin dilakukan dengan Uni Soviet. Jadi Herrhausen itu semakin banyak belajar darinya, semakin brilian dia menurut saya. Dia langsung melihat, oke, kita lakukan ini. Polandia saat itu hampir bangkrut, mengalami hiperinflasi, krisis zloty. Dia berupaya agar Polandia mendapat dukungan, dan dia ingin mendukung Uni Soviet serta mengatakan bahwa tidak ada gunanya hanya memberikan kredit, seperti yang memang terjadi, 3 miliar, 12 miliar, melainkan harus mendukung mereka dengan melatih manajer. Karena itu yang kurang. Tidak ada orang yang bisa memimpin hal itu. Dan itu harus dilakukan secara kooperatif, semacam perwalian, setidaknya selama satu generasi, agar kepercayaan bisa dibangun, supaya orang-orang Soviet melihat bahwa mereka tidak ditipu, seperti yang kemudian terjadi di bawah Yeltsin. Jadi, bekerja sama. Melalui kepercayaan yang solid ini, kerjasama di semua bidang bisa terwujud. Herrhausen berbicara tentang kemungkinan ala Bismarck. Maksudnya Bismarck, Menteri Luar Negeri Jerman pada masa itu, yang dikenal karena persahabatannya dengan Rusia. Jadi, kita berurusan dengan seseorang yang memiliki kapasitas visioner yang sangat luar biasa, juga dalam sebuah jaringan yang pada saat itu berkembang dan membuka berbagai kemungkinan. Dan dalam proses ini, dia adalah kepala Deutsche Bank, jadi bank yang paling penting. Bagaimana menggambarkan kata itu? Saya bisa memberitahu Anda. Pada tahun 2008, saya mendapatkan daftar 20 bank terbesar dan 11 diantaranya bank Jepang pada saat itu. Jadi situasinya benar-benar berbeda. Lalu ada 3 bank asing, Crédit Agricole, Prancis, Citicorp, dan Deutsche Bank. Jadi salah satu bank paling penting di dunia itu adalah bank Jepang. Dan di antara bank barat, Deutsche Bank Signalische Support Financial, in rumai seperti Bank Tabungjur, bagi industri Jerman. Itulah yang menyatukan mereka. Jadi orang Jepang, begitu juga Deutsche Bank dan beberapa lainnya, terutama mengelola kekayaan pribadi. Jadi simpanan lama yang baik dari investor kecil seperti Anda dan saya. Dan Deutsche Bank memang sangat terstruktur dengan baik dalam hal itu. Dan dia yang memimpinnya. Lalu terjadilah pembunuhan ini dari pihak kiri ultra. Bisakah kita membicarakannya? Jadi bagaimana itu terjadi dan mengapa? Apa logika RAF untuk mengatakan, sekarang kebunuh ini, harus difistakan?
jetzt diesen Mann oder was wurde erzählt? Jadi tentang AF, itu juga bisa saya katakan. Karena itu tadi saya bilang, di spektrum kiri liberal ada keterkejutan atas pembunuhan pria itu. Tapi di kalangan kiri ekstrem, pembunuhan ini dirayakan. Itu bisa saya konfirmasi. Misalnya di Rote Flora, benar-benar diadakan pesta ketika kabar bahwa Herrhausen telah dibunuh sampai. Bagi kelompok ini, tidak ada kemungkinan bahwa kapitalisme ada hubungannya dengan politik yang masuk akal. Dan Duat Salur satu perwakilan terping kapitalisme dunia. Akhirnya, dari sudut pandang mereka, salah satu tokoh besar dari wilayah musuh yang mereka miliki, yaitu militer, bisa dibilang kapital besar, telah dibunuh lagi. Dan di dalam kelompok itu ada cukup banyak orang yang benar-benar ingin bekerja untuk menyingkirkan pria ini. Tapi sekarang kita harus tahu, karena saya bilang, RAF. Yang saya tahu adalah bahwa RAF tidak hanya bekerja sama erat dengan Stasi, yang mereka lakukan secara sukarela, tetapi mereka juga sepenuhnya diawasi di pihak barat. Dan ada orang-orang di dalam RAF, bahkan terbukti satu orang, tapi saya tahu ada beberapa yang memiliki kontak. Dan tokoh pimpinan RAF yang tidak pernah diketahui identitasnya, dari generasi ketiga, yang benar-benar menjadi tokoh pimpinan, seorang perempuan, hingga hari ini masih memiliki hubungan erat dengan Israel. Jadi ini adalah perubahan yang sangat mengejutkan. Dia, yang awalnya adalah perempuan Palestina yang menjalin hubungan, kini berpihak ke Israel. Jadi ini sepertinya merupakan operasi yang efektif dari pihak Israel, tapi bukan hanya dari mereka. Ada pernyataan-pernyataan aneh yang saya dapatkan dari RAF, dari orang-orang yang kemudian mencari kontak di tahun 2000-an, di mana sama sekali tidak ada ketertarikan, juga dari pihak Amerika. Het ging om mij Max's decades of the care voor je. En Pamani's in die streamzie, je die kelompok gewingspewas, dat keer film point Herrhausen te gwijn, with 5 spep worth there he'd want sis, and 5 senior. Mengapa RAF ingin membunuh Herrhausen? Mengapa mereka bisa dimanfaatkan secara efektif dengan memiliki orang-orang yang benar-benar menginginkannya? Tapi mengapa hal itu dibiarkan terjadi? Jadi, mengapa kelompok itu tidak ditangkap sebelumnya? Kita juga punya kasus serupa di Italia dengan Aldo Moro. Dan ketika generasi ketiga mulai ingin berurusan dengan Andreotti, mereka dibubarkan, mereka ditangkap, bisa dibilang begitu. Jadi, dengan orang yang terlibat dari pihak negara dalam urusan-urusan seperti ini. Apakah selalu harus begitu? Sekarang, jika saya mengatakannya, itu langsung disebut teori konspirasi. Tapi semua kasus ini cukup menarik untuk dipelajari. Dan dalam kasus Herrhausen, saya memang tidak bisa membuktikan bahwa ada perintah. Yang bisa saya buktikan adalah bahwa RAF berada di bawah pengawasan. Dan argumen saya adalah, jika sekelompok teroris yang sepenuhnya diawasi membunuh seseorang yang bertindak seperti Herrhausen, maka sisa penduduk Republik Federal Jerman akan bertanya-tanya, ada apa? Mengapa justru dia yang dibunuh? Ya, memang ada cukup banyak kasus. Jika Anda mengambil kasus Schleyer yang duduk bersama SS bersama Heydrich di Praha, ada logika tertentu di situ. Pada Herrhausen, pria yang membelah dunia ketiga, yang memiliki pidato yang tidak sempat ia sampaikan karena ia dibunuh tak lama sebelumnya. Pidato sudah selesai, ingin ia sampaikan di AS. Di situ ia berbicara tentang bahwa sekarang, setelah berakhirnya Perang Dingin, 30 November, 9 November adalah runtuhnya tembok Berlin. 30. November, 9. November ist Mauerfall. Am 30. November, also 3 Wochen später. Pada tanggal 30 November, jadi 2 atau 3 minggu kemudian, dia ingin menyampaikan pidato ini dan mengatakan, semua uang yang telah kita buang-buang untuk persenjataan, sekarang bisa kita gunakan secara masuk akal di dunia. Kita bisa menangani masalah-masalah, seperti utang negara-negara dunia ketiga. Kita bisa menangani masalah lingkungan secara global. Kita bisa memerangi perdagangan narkoba dan terorisme, 2 isu favorit masyarakat pada saat itu. Jadi singkatnya, sekarang kita bisa bersama-sama mengurus semua hal yang benar-benar penting, dari protes terus sebakat urusan persenjataan. Jadi jika kita melihat hal itu,
dan kemudian melihat bahwa dia berusaha untuk mencapai apa yang telah dicapai Jerman dan Prancis dengan Uni Soviet dan Polandia dengan sisa Blok Timur, yaitu kerjasama damai yang mengarah pada, ini intinya, Eropa mendapatkan peningkatan kekuatan dan khususnya Jerman di dalam Eropa. Jerman berkat hubungannya yang baik dengan Blok Timur akan berada di posisi terdepan dalam perkembangan ini. Maak is oxal Thorward Grang 32 Besar Road, Humanity V's, Wisemlis Floor. Dari Jerman Arzt mit den Schuh Britannisch Republik Members Manning Roth. In seiner Planung gemeinsam mit Frankreich. Ja, das war die Idee, deswegen redet er von Itulah idenya. Itulah sebabnya dia berbicara tentang situasi ala Bismarck. Dan kemudian terlihat bahwa ini adalah situasi geostrategis yang sesuai dengan apa yang selalu dikhawatirkan oleh bangsa Anglo-Saxon, yaitu Rusia dan Jerman bersatu. Dan itu terjadi dalam situasi seperti ini. Perlu dikatakan, Herrhausen dianggap sebagai calon kanselir berikutnya di Jerman, juga karena dia sangat brilian, karismatik, dan merupakan figur media. Sudah jelas bahwa dia akan berhenti sebagai kepala Deutsche Bank. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah dia akan menjadi profesor filsafat atau kanselir federal? Jadi, seorang Alfred Herrhausen sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Friedrich Merz, yang juga merupakan anggota Dewan Direksi sebuah lembaga keuangan, yaitu BlackRock. Aber das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch. Tapi itu adalah tipe manusia yang sama sekali berbeda. Kepribadian yang benar-benar berbeda. Karena itu saya katakan, Herrhausen adalah penggemar berat Karl Popper, yang juga ia kenal secara pribadi. Dan semua yang saya lihat darinya, cara berpikirnya, bisa saya kaitkan langsung dengan Popper. Jadi juga ada semacam optimisme rasionalis, bahwa seseorang mampu, jika seseorang katakanlah berbicara dalam masyarakat terbuka, juga ada. Jadi saya akan selesaikan kalimatnya. Jika seseorang hidup dalam masyarakat terbuka, hal-hal ini bisa diatur secara masuk akal. Seseorang bisa mencapai kesepakatan yang benar-benar damai, jika tidak membiarkan diri dipengaruhi oleh hambatan ideologis, melainkan mendekati segala sesuatu secara pragmatis. Saya akan menyebut Popper. Dia jelas seorang rasionalis kritis, tapi juga seorang filsuf yang pragmatis. Dan di sana dia merasa sangat betah, dan sekarang melihat adanya kesempatan untuk bertindak dengan itikat baik. Bagi dia, itu seperti bermain Tetris. Batu-batunya jatuh dan semuanya pas. Sekarang dia bisa bergerak ke arah itu. Dia benar-benar bisa berkontribusi secara nyata dan efektif di sini. Saya akan mengatakannya dengan kata-kata saya sendiri. Orang Jerman tidak hanya bisa perang, mereka juga bisa menciptakan perdamaian. Dan itu di Eropa. Itu seharusnya menjadi kesempatan, dan itulah yang memotivasinya. Misalnya, dia selalu merasa menderita, mungkin terlalu berlebihan, maksud saya. Itu tidak sampai membuatnya depresi. Tapi dia merasa diperlakukan tidak adil, karena para jurnalis selalu mencari-cari kepentingan pribadinya, seperti kepentingan kecil di Deutsche Bank atau kepentingan lain dalam cara dia bertindak. Dan dia berkata, saya selalu mencari solusi terbaik. Saya mencari dan solusi terbaik ini harus ditemukan dalam arti yang hampir platonis, dalam arti umum, dan bukan secara sempit. Bagaimana ini paling baik untuk saya? Dalam hal ini dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Friedrich Merz. Itulah juga yang bisa menjadi risiko dari Herrhausen. Saya juga telah berbicara dengan berbagai orang, bahkan secara kebetulan pernah berbicara dengan seseorang di rumah sakit yang pernah menghadiri ceramah Herrhausen di Deutsche Bank. Jadi setiap kali saya berbicara dengan orang-orang, mereka mengatakan dia tidak pernah pergi tanpa membuat para karyawan terkesan. Jadi dia berhasil melakukannya. Dia meninggalkan jejak kekaguman dan persetujuan. Dan akhirnya ada seseorang dengan kapasitas dan niat baik yang diikuti banyak orang. Dan memang Anda memiliki trik sedikit tentang dirinya. Bapak harus fake posisi ini. Apa ada naik jabatan juang? Atau pernah bekerja di institusi lain?
Nein, er ist eben gekommen aus der Tidak, dia memang berasal dari sektor energi, jadi dari Jerman Barat, benar-benar wilayah Ruhr dan seterusnya. Dan sektor energi memang merupakan inti dari jaringan koneksi di sana. Dan dia tumbuh besar, dia berasal dari sebuah keluarga, lalu menjadi murid di sekolah elit NS di Feldafing. Dia lahir tahun 1930, jadi pada tahun 1945, usianya 15 tahun. Saya pernah membuat sebuah dokumenter, juga tentang lembaga pendidikan seperti itu. Dan pada masa dia dibentuk, itu seperti asrama elit Inggris. Itu belum benar-benar politis. Jadi mereka dilatih untuk memiliki kesadaran elit, keberanian, banyak olahraga, banyak kompetisi, jadi ideologi persaingan, dan itulah yang membentuk dirinya. Jadi jika membaca surat-suratnya pada masa itu bukan NS, melainkan seperti, kami anak Feldafing, kami orang-orang hebat, dan kami punya kehormatan dalam diri kami, begitu kira-kira. Dan itu sangat membentuk dirinya menurut saya. Dia misalnya juga dikenal karena selalu sangat akrab dengan orang-orang biasa di bank, dengan para sekretaris, dengan para sopir. Jadi dengan mereka, dia minum bir. Dia kurang cocok untuk acara-acara minum sampanye. Itu bukan dunianya yang besar. Tapi dia adalah seseorang yang naik jabatan di bank karena kecemerlangannya. Jadi karena pemikiran yang tidak konvensional. Saya juga bisa mengatakan seperti ini bisa dijadikan contoh yang baik. Pertama-tama, dia mengirim orang-orang dari bank ke Universitas Frankfurt, anak-anak muda dari kelompoknya. Dia berkata, dengarkan apa saja ide-ide yang tidak biasa di sana. Tidak masalah bagaimana kedengarannya, apakah itu dari kiri, kanan, atau dari manapun. Jadi juga ide-ide yang sangat kiri. Itu memang terjadi saat itu. Waktu itu, universitas masih cenderung berhaluan kiri. Lalu, dia mendengarkan cerita itu. Dan jika ada sesuatu yang tidak biasa, dia akan menekuninya. Dan dia juga cukup brilian untuk benar-benar melakukannya secara mandiri, untuk mendalaminya. Dia tidak butuh pengarahan dari siapapun, melainkan dia punya kapasitas intelektual yang luar biasa untuk mendalami hal itu. Dan ada satu hal lagi, sebuah cerita kecil yang selalu saya suka ceritakan. Dia pernah diundang ke ZDF untuk sebuah diskusi dengan dua orang ekonom lainnya. Dan ZDF, untuk berjaga-jaga kalau diskusinya jadi membosankan, mengundang beberapa siswa lulusan SMA dari sekitar situ yang dengan pertanyaan tekal, Ping, setelah itu, ada salah satu siswi yang bekerja di toko buku Marxis. Orang tuanya punya usaha catering, dan dia membantu melayani di sana. Dia berdiri di situ dan berbicara dengan salah satu orang lainnya. Lalu orang itu berkata dengan nada seperti orang tua kepadanya, "Nah, kalau mendengar Anda bicara, orang bisa saja mengira Anda memilih Partai Hijau. Kalau Anda memang sudah boleh memilih." Partai Hijau waktu itu sangat berbeda dengan sekarang. Keluar dari blok-blok, mengakhiri dinas rahasia. Jadi strukturnya sangat berbeda dengan sekarang. Lalu dia menatapnya dan berkata, "Ya, kalau saya mendengar Anda bicara, saya bisa saja mengira Anda memilih CDU. Kalau Anda memang sudah boleh berpikir mandiri." Lalu semua orang mulai tertawa, seperti Anda sekarang. Herrhausen juga mendengarnya dan berkata kepada asistennya, "Saya ingin bertemu wanita itu. Tolong berikan alamatnya. Kalau saya ke Mainz lagi, saya ingin bertemu dengannya." Dan itu menjadi sebuah persahabatan. Dan saya bisa merasakannya. Ini bukan sebagai jurnalis, melainkan lebih sebagai penulis dalam diri saya. Dia terlihat sangat menikmati berbicara dengan orang muda, berani, cerdas, dan jujur ini. Bayangkan saja sebagai kepala Deutsche Bank, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menjilat atau yang ingin menjatuhkan Anda dari kursi yang Anda duduki. Dan di situ ada seseorang yang polos, muda, cerdas, semacam inspirasi, sumber kesegaran. Itu adalah sesuatu yang menarik. Dan itu juga mengatakan sesuatu tentang dirinya. Dia mencari hal seperti itu. Jadi si Meistersin sepenuhnya mengidealkan Handia, tapi dia adalah seseorang sepikir dan memang mampu berpikir. Dan justru orang inilah yang kemudian dibunuh pada tahun 1989. Sampai di mana investigasi Anda saat ini, termasuk dari percakapan-percakapan yang telah Anda lakukan?
Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak memiliki bukti adanya pembunuhan bermotif politik. Tapi, sejauh mana penelitian Anda saat ini? Meine Recherche ist so, dass ich versucht habe Penelitian saya dilakukan dengan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Herrhausen. Jadi, hipotesis kerja saya pada awalnya adalah mengapa RAF tertarik untuk membunuhnya. Itu saya jelaskan kepada Anda, itu sangat mudah dijelaskan. Lalu, apa yang sedang dikerjakan Herrhausen? Kemudian saya menemukan bahwa di Jerman tidak diberitakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Rusia. Bahwa perdamaian dengan Rusia adalah isu besar. Sistem nipelo itu dalam literatur beberapa Inggris. Kita mais temalan insurti salut nuis evamilit Gorbachev saat spinis Thescher. Damit thrinu, hakai dengan Herrhausen. Wie war das mit Herrhausen? Weil das war ja für ihn eine wichtige Person und ich habe so Karena itu adalah orang yang penting baginya. Dan saya bahkan mendapat jawaban. Dan Gorbachev menulis bahwa Herrhausen adalah salah satu dari sedikit orang yang memahami apa yang ia inginkan. Jadi itu hanya 2 kalimat yang merujuk pada hal itu. Itu adalah pidato panjang. Itu memang terjadi sesaat sebelum kematiannya. Tapi dari situ sudah jelas dan dia berkata, jika Anda ingin tahu apa ide-ide saya, bacalah buku-buku berikut yang saya tulis. Saya sudah menuliskan semuanya. Dan saya kemudian juga berbicara dengan Chelchik, yang menjelaskan kepada saya bahwa pada saat itu di Rusia, orang tahu apa yang tidak mereka inginkan lagi, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan setelahnya. Aber man wusste nicht, was man danach wollte. Also er hatte beschrieben, dass die Leute mit dem Buch von Dia menggambarkan bahwa orang-orang berjalan-jalan dengan buku karya Ludwig Erhard, Kemakmuran untuk Semua, di bawah lengan mereka, dan bahwa situasinya benar-benar tidak teratur. Jadi itu benar-benar kekacauan. Jadi glasnost memang berhasil, tapi perestroika adalah perubahan menuju kekacauan. Jadi ada sesuatu yang kurang. Dan kemudian saya melakukan banyak wawancara, itu memang kebiasaan saya, salah satunya dengan seseorang yang terlibat di Solidarnosc, dengan Tusk juga. Dan dia berkata, di tempat kami persis sama. Jadi dialah saya mendapat kalimat ini. Dia berkata, kami tahu persis apa yang tidak kami inginkan lagi, tapi tidak tahu apa yang kami inginkan. Dan kemudian, Tusk datang bersama banyak orang dari AS, dan dalam beberapa minggu semuanya diubah. Dan kami hanya berdiri di sana. Apa yang sedang terjadi di sini? Wir standen nur da und was ist denn hier los? Ja, sozusagen kam von außen wurde Ya, bisa dibilang begitu. Struktur itu ditentukan dari luar. Dan ada, mirip seperti di Jerman antara DDR dan BRD. Jadi orang-orang yang telah memicu perubahan di DDR sebenarnya tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam diskusi bersama tentang seperti apa negara baru itu seharusnya. Melainkan semuanya diatur dari luar. Dan begitu pula dengan negosiasi dengan Gorbachev. Saya telah membaca dengan cermat negosiasi dengan Gorbachev itu, dan kemudian Gorbachev berpendapat bahwa Jerman harusnya menjadi negara netral. Itu adalah tuntutannya, yang menurut saya sangat bisa dipahami. Saya bahkan akan menyambut baik hal itu. Jadi, itu jelas, mungkin langsung jelas baginya. Mengapa demikian? Ist ja klar, es ist ihm wahrscheinlich sofort klar, warum. Also er will einen Pufferstaat haben. Jadi dia ingin memiliki penyangga, dia ingin memiliki negara penyangga. Dan jika sekarang dia mengizinkan Jerman untuk bersatu, yang sejak awal sudah dia pandang positif, maka seharusnya tidak ada ancaman yang mungkin terjadi. NATO tidak boleh bergerak ke arah timur. Dan orang Amerika membujuknya untuk setuju bahwa Jerman tetap berada di NATO. Dengan mengatakan, secara singkat Anda bisa membacanya di Mark Trachtenberg. Jika Anda belum mengetahuinya, itu benar-benar sesuatu yang sangat saya rekomendasikan untuk Anda baca. Lalu orang Amerika berkata, coba Anda lihat bagaimana keadaannya. Jerman setelah Perang Dunia Pertama, mereka tidak lagi berada di blok manapun. Mereka praktis netral. Mereka tidak berpihak pada blok manapun. Dan apa yang terjadi? Mereka langsung membangun kekuatan militer besar-besaran. Lalu Perang Dunia Kedua berikutnya pun segera terjadi. Dan jika mereka sekarang bisa bertindak secara mandiri lagi, mungkin mereka akan terpikir untuk memiliki senjata nuklir dan menjadi kekuatan militer. Dan kemudian kita akan kembali berada dalam posisi terjepit oleh mereka. Bukankah lebih baik jika kita, orang Amerika, sebagai teman baik mereka, mengawasi orang Jerman di NATO, supaya mereka, yang memang seperti itu, kalau disiram air terlalu banyak, selalu muncul lambang swastika kecil.
Jadi, jika kita mengawasi ini dari daya, jadi jika Anda ingin menjaga Jerman tetap terkendali, lebih baik mereka tetap di NATO. Ist es gut, wenn es in der NATO bleibt? Denken Sie mal drüber nach, ob das wirklich in Ihrem Sinne ist. Pikirkanlah apakah itu benar-benar sesuai dengan keinginan Anda jika Jerman menjadi netral. Dan sayangnya, Gorbachev telah menelan umpan itu, dengan timah, dengan tali, dan dengan seluruh pancingnya. Jadi itulah alasannya, dan itulah yang sekarang dijelaskan lagi oleh Herrhausen ketika ia menyebut Bismarck. Jika Anda mengetahui sejarah Bismarck sebagai utusan, ia pernah berkata, jika Jerman dan Rusia saling memahami, maka akan ada perdamaian di Eropa. Jadi, saya maksudkan, ada keyakinan Eropa memiliki patokan. Tetapi dari yang sebenarnya baik, betul orang Amerika. Sebagai seorang ikut Popper's Caring. Eigentlich gut ist, als Popper-Anhänger jetzt, wir sind ja alle Teil einer westlichen Denkweise. Kita semua adalah bagian dari cara berpikir Barat. Saya sendiri adalah orang yang paling memenuhi norma-norma Barat. Jadi kalian seharusnya menganggap saya sebagai teman baik. Dia tidak mengerti bahwa saya rasa di Jerman tidak ada yang memahami hal ini. Bahwa geopolitik lebih penting daripada pidato-pidato hari Minggu dan hal-hal filosofis yang ditaburkan seperti serbuk emas di atas sistemnya agar tercium lebih harum dan terlihat lebih baik. Di balik itu semua kepentingan lain. Dan dia seseorang yang benar-benar melihat spesies peluang. Itu analisisnya. Ja, ich finde das eine sehr, sehr... Ya, menurut saya itu adalah rangkuman yang sangat-sangat cerdas yang Anda berikan di sini. Meskipun kita sekarang tidak tahu siapa yang sebenarnya memerintahkan, apa, kapan, dan di mana. Memang mungkin saja RAF lah yang benar-benar melakukan itu, dan tidak ada pihak lain di baliknya. Tapi intinya adalah, dengan itu, salah satu orang di Jerman yang memiliki konsep masa depan yang berbeda telah disingkirkan, yang juga menjelaskan mengapa kita berada di posisi kita saat ini. Ada sedikit lebih dari itu. Saya tidak hanya sekadar mendapatkan ide ini dengan mengisap jari saya sendiri secara intensif. Saya telah berbicara dengan orang-orang dari masa itu. Ini bukan Telchik yang saya maksud. Saya harus bertanya dulu apakah saya boleh menyebut namanya. Yang mengatakan kepada saya, seseorang dari lingkaran Helmut Kohl, bahwa pembunuhan Herrhausen memang dipahami sebagai peringatan. Bahwa sebaiknya tidak melangkah lebih jauh ke arah itu, mirip dengan apa yang dilakukan Olof Palme, di mana juga ada pernyataan seperti itu. Ketika Palme dibunuh, dikatakan, saya rasa itu Schlesinger, bahkan kepala CIA yang mengatakan itu. Saya tidak yakin, kalian bisa cek sendiri. Tapi pernyataannya adalah bahwa Swedia setelah pembunuhan Palme kembali menjalankan kebijakan luar negeri seperti yang seharusnya bagi negara itu dan tidak lagi ikut campur dalam urusan geopolitik besar. Nicht einmischt in die großen geopolitischen Fragen. Es gibt noch weitere Indizien. Ich kann zwei, die ich vielleicht... Ada lagi beberapa petunjuk. Saya bisa menyebutkan dua, yang mungkin ada sebuah percakapan pada musim panas 89, sebuah perdebatan antara Kissinger dan Herrhausen di New York. Omong-omong, George Soros juga hadir. Seluruh elit industri Jerman dan sebagian elit Amerika juga ada di sana. Menurut saya, Soros justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan paling cerdas. Jadi intinya adalah Kissinger memperingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Uni Soviet. Contohnya adalah Tiongkok. Saat itu baru saja terjadi peristiwa Tiananmen, yang sekarang kita tahu ternyata tidak persis seperti yang diceritakan waktu itu. Tapi saat itu dikatakan, lihat, itu yang terjadi. Peringatan dari Kissinger adalah, itu adalah sebuah sistem. Sebenarnya argumennya bersifat Marxis. Individu tidak bisa mengubah apa-apa di situ, dan mereka akan disingkirkan. Para aparat lama, kepala batu, keluar dan disingkirkan. Dan Gorbachev tidak mampu mengubah sistem Soviet. Namun Herrhausen berargumen sebaliknya, dan mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya sendiri, Gorbachev berusaha mengubah segalanya di berbagai bidang. Ia mengatakan kepada orang-orang, kalian harus memutuskan sendiri. Moskow tidak akan memutuskan lagi. Ini berjuang dengan Stratdor sebuah raksasa, dan kita harus membantunya. Ialah demi kepentingan kita untuk membantunya. Dan jika memang yakin bahwa sistem kita lebih unggul, mengapa kita takut untuk membantunya?
anzulegen ist, warum haben wir Angst, ihm zu helfen? Er sollte Angst vor einer Öffnung haben, nicht wir. Seharusnya dia yang takut terhadap keterbukaan, bukan kita. Lalu dia berkata, dan tentu saja sekarang ada hubungan erat antara Kohl dan Gorbachev. Dan sebenarnya bisa saja diadakan pembicaraan. Kohl, Gorbachev, Bush. Lalu Kissinger berkata dengan nada merendahkan, di situ sudah terlihat bahwa Anda tidak memahaminya. Ini soal strategi nuklir. Kemudian ada pembicaraan antara Gorbachev dan Bush, dan mungkin Tuan Kohl boleh hadir, tapi tidak lebih dari itu. Dan dari situ, Anda bisa melihat. Jadi maksudnya, apa yang dilakukan Herrhausen di sana adalah, dia bergerak maju. Dia bisa melakukannya. Dia punya kemampuan, tapi dia bertindak di ranah yang membahas hal-hal yang sangat berbeda dari apa yang saat itu didiskusikan secara publik di media. Medial öffentlich diskutiert hat. Und dann kommt eben diese Aussage von dem Mann aus der... Lalu muncul pernyataan dari pria yang berasal dari lingkungan Kohl, yang mengatakan, dan kami kemudian menganggap itu sebagai peringatan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Ya, jadi artinya hal-hal seperti ini tidak pernah dibahas secara terbuka di negara kita. Dan sampai saat itu, bisa dikatakan bahwa membahas geopolitik di Jerman adalah semacam teori konspirasi. Itu juga tidak lazim di media. Jadi ada kekurangan alasan nyata untuk memahaminya. Banit segala, sekarang Uni Soviet sudah nesengling. Sudah road, it have a fair lampri, después setelah armandasan. Ide itu, numan thank you, ideologi totaliter. Kita harus bisa diberpsepara green. Wir müssen uns dagegen verteidigen können. Kommunismus hat 5 Zacken der Sterne. Itulah komunisme. Bintang 5 sudut, menaklukkan seluruh dunia. Penghapusan kebebasan berpendapat, omong kosong, seluruh programnya. Dan sekarang Anda lihat, sekarang kita punya di Rusia sebuah program, sebuah negara konservatif yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen. 80% orang Rusia mendefinisikan diri mereka sebagai Kristen, struktur yang benar-benar berbeda. Namun, pola konflik yang sama seperti dengan Uni Soviet masih tetap aktif. Artinya, sebenarnya bukan itu masalahnya. Sebenarnya bukan itu. Ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Dan faktor-faktor ini dibahas di tempat Anda, juga di beberapa tempat lain. Kita harus membicarakannya, agar kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan ke dalam perangkap besar inilah Herrhausen terjebak. Ja, und wir müssen uns mit diesen Fällen auseinandersetzen. Ich hatte auch eine... Kita respektasi kasus-kasus ini. Saya juga pernah berdiskusi dengan Efferis Bartola tentang Enrico Mattei, yang juga seorang ekonom humanis, tetapi sealengta. Für mich der ähnlichste Fall in der Struktur. Jemand, der ein Seorang manajer brilian yang mampu membalikkan keadaan, namun selalu berpikir demi kepentingan semua orang. Ia bahkan membangun sistem ekonomi sendiri di Italia, dan ia disingkirkan karena pada saat yang sama berurusan dengan Aljazair. Ia juga memiliki hubungan baik dengan Kennedy. Jadi memang seperti itulah strukturnya. Das sind die Strukturen, genau. Und dann haben wir diese Todesfälle. Dan kemudian kita memiliki kematian orang-orang ini, termasuk Olof Palme, termasuk Dag Hammarskjöld, yang semuanya tampaknya mengarah ke satu pola tertentu. Dan Anda sudah mengatakannya dengan baik sebelum diskusi ini, sebelum rekaman kita. Jika kebetulan-kebetulan itu tidak tersebar, melainkan mengarah ke satu arah, maka sebaiknya kita mencari penyebabnya. Baik, kita memang harus melanjutkan pembicaraan ini lain kali. Sayangnya, saya harus pergi sekarang. Tapi bisakah Anda, sebelum Trutaveri, memberitahu teruskan apa yang Anda inginku selesai kasus ini saat ini, dan kasus peer reporting debate. Am besten liest und wann kommt Ihr Buch raus? Jadi, saya sedang menulis sekarang. Saya sudah sangat terlambat dengan buku ini. Penerbit saya mungkin ingin mencambuk saya di depan umum. Jadi, itu memang benar. Tapi yang saya rekomendasikan, yang menurut saya benar-benar membuat kita mengerti apa yang terjadi di sana, adalah jika Anda membaca buku James W. Douglas tentang kasus pembunuhan John F. Kennedy, yang juga sedang saya bahas, JFK and the Unspeakable. Sayangnya, belum ada dalam bahasa Jerman. Kennedy dan yang tak terucapkan. Itu adalah buku terbaik tentang kasus Kennedy, di mana Anda bisa melihat Kennedy. Itu adalah kudeta, karena dia dan Khrushchev mulai berbicara, dan pada dasarnya mulai mengakhiri Perang Dingin, mengingat situasi yang hampir perang di Kuba.
treten beide starren in den Abgrund des Nuklear. Keduanya menatap ke dalam jurang perang nuklir, mundur, dan mulai bekerja sama dengan kepercayaan yang semakin besar. Dan jika Anda tahu bahwa Khrushchev berlutut dan menangis ketika ia mengetahui bahwa Kennedy telah ditembak, bahwa ia meminta Castro untuk bernegosiasi dengan Kennedy. Dengan pria itu, kita bisa bernegosiasi. Saya percaya padanya. Jika Anda melihat bahwa pada saat itu, ini omong-omong, juga sesuatu yang sedang saya bahas dalam buku saya sekarang, pada tahun 1961 ada komisi Hammarskjöld, orang Amerika, Kennedy, dan Khrushchev. Soin namanya, Soin Papers, disebut di AS. Dan disitulah sebenarnya apa yang tercantum dalam piagam PBB yang berasal dari Immanuel Kant tentang perdamaian abadi, ide itu muncul. Mereka berbicara tentang perlunya menghapuskan senjata nuklir. Langkah pertama yang telah dilakukan, penghapusan uji coba atmosfer. Kennedy mengusulkan pendaratan di bulan secara bersama. Di situ Anda bisa melihat kita memasuki persaingan antar sistem. Kita ingin menunjukkan siapa yang lebih banyak berbuat untuk rakyat. Dan itulah inti dari pembicaraan ini, di mana mereka kemudian mengatakan menghapuskan senjata nuklir, mengurangi senjata sampai pada tingkat dibutuhkan untuk mempertahankan negara. Penempatan senjata di bawah mandat utama PBB. Itu adalah gagasan Immanuel Kant. Saya pikir hal itu tidak dibahas di dunia akademis. Dan kemudian Anda melihat, orang ini meninggal dalam sebuah kudeta karena dia aktif demi perdamaian. Dan kemudian, dalam selebaran terakhir yang diterbitkan di Dallas pada hari ia ditembak, tertulis bahwa ia ingin menyerahkan kedaulatan kepada PBB bersama para musuh, bahwa ia lunak terhadap komunisme, dan bahwa ia bekerja sama dengan lawan kita di Rhodesia. Itu adalah kasus Hammarskjöld. Mengapa Hammarskjöld? Karena lihatlah, memang ada kaitannya, ada hubungan. Jika seseorang melanggar hal itu, artinya seseorang bisa saja berargumen menuju perang seperti MERS. Itu tidak mematikan. Namun jika seseorang bergerak ke arah penghapusan struktur ini, yaitu melakukan apa yang kita harapkan dari para politisi, yakni mereka mampu menciptakan tatanan dunia baru yang damai, dan ada orang-orang yang memiliki kapasitas untuk itu, maka itu menjadi sangat berbahaya bagi nyawa mereka. Lalu seseorang meninggal, ya. Jadi, ini sangat menarik. Kita akan terus membahasnya. Mungkin juga nanti dalam sebuah panel bersama beberapa rekan. Pak Polman, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Ja, David Awi Romenggu at Tassim Spochru. Sarju Vaiste. Side pen for you Awi Dilling Membuan, and Memlik Spot Etho. Lurthing. Uchaya ingingasan, dingas cat sini. Sa sorry to rethita tun Deidre. And just what sat sweet swatter. McDass the Willis CIA. CI. For Sam ends. Halangman, Perthstu. Vielen Dank. Tschüss.